Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Pandawa Fisheries. Terima kasih sudah tetap menjadi subscriber kami. Bagi kami dari Pandawa Fisheries, komitmen adalah satu nilai yang kami junjung tinggi. Komitmen kami kepada seluruh konsumen kami bahwa kami akan siap pagi, siang, sore, malam, subuh memberikan layanan yang terbaik buat konsumen semuanya. Oleh karena itu, malam ini karena ada permintaan ikan dari konsumen kami sebanyak 3 kintal atau 300 kg ikan nila merah di lokasi di wisata Pandawa Fisheries ini. Alhamdulillah dengan cahaya yang cukup bisa memberikan kemudahan untuk panen yang akan kami lakukan. Kami akan membongkar, kami akan mengangkat kembali 3 kintal ikan nila merah di area wisata Pandawa Fisheries. Oke, sahabat semuanya, subscribe, like and share, dan berikan komen-komen menarik dari teman-teman semuanya di video-video kami. Oke teman-teman semuanya, sahabat budidaya semuanya, kita lihat bagaimana panen malam hari yang kami lakukan di wisata Pandawa Fisheries. Kita lihat video selanjutnya. Assalamualaikum. Ikan nila ternyata memiliki potensi bisnis yang cukup menggiurkan dibandingkan jenis ikan air tawar lainnya yang lebih populer. Cara budidayanya yang relatif mudah dan modalnya yang tidak terlalu besar membuat bisnis ikan nila ini cocok dilakukan oleh pelaku usaha pemula yang ingin berkecimpung di bidang perikanan. Saat ini usaha budidaya ikan nila bisa dibilang sedang meningkat trennya karena masih banyaknya peluang bagi pelaku bisnis ini untuk menarik minat konsumen karena potensi bisnisnya cukup menjanjikan. Ini bisa jadi kesempatan buat sahabat semuanya yang sedang mencari ide usaha dengan semakin berkurangnya populasi ikan laut karena terjadinya overfishing dan praktek pengambilan sumber daya laut yang tidak bertanggung jawab. Mengembangbiakkan ikan air tawar menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan ikan sebagai sumber pangan berprotein tinggi. Karena itulah peluang usaha budidaya ikan air tawar kini semakin banyak dilirik sebagai salah satu peluang bisnis yang menjanjikan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar akan produk perikanan jenis ikan air tawar yang selama ini digemari oleh para pelaku UMKM karena dinilai cukup menguntungkan adalah ikan nila, ikan lele, dan ikan gurame. Ikan nila dikenal dengan pertumbuhannya yang sangat cepat, yakni hanya membutuhkan waktu 3 hingga 5 bulan untuk pembesarannya hingga memenuhi ukuran standar untuk dikonsumsi. Ikan merupakan salah satu sumber protein yang populer dan terbukti baik bagi kesehatan tubuh. Selain memiliki kandungan protein yang tinggi dan rendah lemak, beberapa kandungan nutrisi daging ikan yang bermanfaat bagi tubuh diantaranya adalah omega 3 yang bermanfaat bagi pertumbuhan otak, kalsium dan fosfor untuk pembentukan tulang dan gigi, serta vitamin D yang membuat tulang gigi dan otot selalu dalam kondisi prima. Di balik kandungan nutrisinya yang begitu banyak, ikan ternyata juga salah satu bahan makanan yang sangat mudah mengalami kerusakan. Ikan yang telah rusak tentunya akan mengalami penurunan nilai nutrisi yang dikandungnya dan bahkan dapat menjadi berbahaya bagi konsumen apabila ikan sudah mengalami pembusukan. Maka dari itu kita perlu mengetahui dan dapat membedakan ikan seperti apa yang termasuk ke dalam kategori baik untuk dikonsumsi. K-Time sama dengan 0.4S, lebih besar dari pemerintah Indonesia sendiri telah menentukan standar ciri ikan segar yang dituangkan dalam SNI 2729/2013 tentang ikan segar yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional, BSN.
Standar ciri ikan segar berdasarkan SNI. Mata. Ikan yang segar memiliki bola mata yang cembung kornea dan pupil jernih mengkilap dan memiliki warna yang spesifik sesuai dengan jenis ikan masing-masing. Sementara ikan yang tidak segar memiliki ciri berupa bola mata yang sangat cekung, kornea sangat keruh, pupil abu-abu dan tidak mengkilap. Insang. Ikan segar memiliki warna insang merah tua atau coklat kemerahan cemerlang dengan sedikit sekali lapisan lendir transparan, sementara ikan yang tidak segar memiliki warna insang abu-abu atau coklat keabu-abuan dengan lendir coklat bergumpal. Lendir permukaan badan. Ikan segar memiliki lapisan lendir jernih transparan mengkilap cerah di seluruh badannya. Sementara ikan yang tidak segar memiliki lapisan lendir tebal menggumpal dan telah berubah warna. Daging. Ikan yang segar memiliki sayatan daging sangat cemerlang spesifik jenis jaringan daging sangat kuat, sementara ikan yang tidak segar memiliki sayatan daging sangat kusam jaringan daging rusak. Bau. Ikan yang segar memiliki bau yang sangat segar yang spesifik sesuai dengan jenis ikan masing-masing, sementara ikan yang tidak segar memiliki bau busuk yang kuat. Tekstur. Ikan segar memiliki tekstur daging sangat padat, kompak dan sangat elastis ketika disentuh. Sementara ikan tidak segar memiliki tekstur daging yang sangat lunak dan bekas jari tidak hilang apabila ikan disentuh. Dilansir dari Sehat, dalam 100 gram ikan nila terkandung sekitar 26 gram protein dan hanya 128 kalori. Ikan ini juga merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Lebih lengkapnya, kadar lengkap vitamin dan mineral yang terkandung dalam sekitar 100 gram ikan nila adalah sebagai berikut: kalori, 128. Karbohidrat, 0 gram. Protein, 26 gram. Lemak, 3 gram. Aktaim sama dengan 0,4 S, lebih besar dari vitamin B3, 24% dari rekomendasi konsumsi harian. Vitamin B12, 31% dari rekomendasi konsumsi harian. Fosfor, 20% dari rekomendasi konsumsi harian. Selenium, 78% dari rekomendasi konsumsi harian. Kalium, 20% dari rekomendasi konsumsi harian. Panen merupakan kegiatan yang dilakukan setelah masa pemeliharaan ikan selesai dan ikan mencapai ukuran pasar. Pada saat panen dilakukan penghitungan jumlah hasil panen dan grading ukuran serta pemisahan jenis kelamin ikan. Cara panen adalah proses pengambilan ikan, baik keseluruhan dan sebagian dari kolam dipindah ke tempat lain untuk siap dipasarkan. Cara panen prinsip semua ikan hampir sama, yakni dengan mengeluarkan air dari kolam ikan dan setelah air berkurang ikan baru ditangkap. Waktu pelaksanaan panen sebaiknya dilakukan saat suhu tidak begitu tinggi atau ketika matahari sedang tidak terlalu terik, yaitu pagi hari pukul 5-8 pagi atau siang menjelang sore hari pukul 2-6 sore. Pembudidaya harus bisa memperkirakan sendiri waktu panen terbaik, tentunya disesuaikan dengan permintaan konsumen juga. Ikan lebih baik dipanen pada pagi atau sore hari pada saat cuaca tidak panas. Hal ini berguna untuk mengurangi ikan stres akibat suhu tinggi. Waktu terbaik untuk melakukan panen adalah sore hari karena udara cenderung lebih rendah. Sementara itu, panen yang dilakukan pada pagi hari harus dilakukan dengan cepat. Penangkapan ikan perlu hati-hati, karena penangkapan yang kasar menyebabkan kerusakan fisik yang akan mengganggu kesehatan dan penampilan ikan, seperti sisik terlepas, sirip terkikis, luka pada bagian kepala dan mulut. Jika ikan terluka maka biasanya ikan tidak tahan diangkut dalam waktu relatif lama. Penanganan untuk ikan yang dipanen dalam kondisi hidup biasanya berupa ikan berukuran benih atau ikan konsumsi. Keuntungan dari penanganan ikan dalam kondisi hidup antara lain lebih mudah dan biayanya cenderung murah karena tidak membutuhkan perlakuan tambahan untuk mempertahankan mutu ikan. Sebelum dipasarkan, sebaiknya para pembudidaya dan pelaku usaha perikanan melakukan proses sortasi terhadap benih atau ikan konsumsi yang dipanen, baik dalam keadaan mati segar atau hidup. Hal ini karena pedagang
G. Yang membeli lebih menyukai bila ikan yang dibelinya telah seragam ukurannya. Keuntungan dari proses sortasi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Harga ikan yang disortasi akan lebih baik. 2. Penawaran harga lebih jelas sesuai dengan grade atau ukuran ikan. 3. Dapat menyeleksi ikan yang mati tidak segar terkena penyakit atau cacat. 4. Untuk ikan hidup pada waktu dilakukan pengangkutan mengurangi terjadi persaingan yang berarti dalam memanfaatkan media hidup antara sesama ikan. 5. Menguntungkan bagi pembeli bila ikan berwujud benih yang akan dibudidayakan lagi. Kang, ini mau ngambil berapa kintal dari sekarang ini? Paling perkiraan 3 kintal. Oh, 3 kintal. Haji, mohon. Ini berarti minggu sebelumnya kita ngambil berapa ya? Minggu kemarin, kemarin teh 2,5. 2,5. Iya. Soalnya kemarin agak masih PPKM lah. Ah iya. Nah sekarang ini buat kemana ngirimnya itu? Kalau kita stok ke rumah makan apa Cianjur, semuanya dari wilayah Cikampek, Karawang, Cikarang sama Bekasi. Oh, daerah sana ya, dari utara. Iya, ya? iya, Itu iya. apa, rumah makan atau apa itu? Iya, rumah makan Abah Cianjur yang atapnya apa ya? Injuk gitu. Ah iya, iya. Waduh, ini dari sana Pantura ke Subang kan agak jauh nih. Kenapa Iya. ngambilnya jauh-jauh ke sini ya? Kemungkinan kalau kebanyakan ikan Subang itu bagus kualitasnya. Iya. Jadi kita itunya selalu ke Subang. Iya, oh, berarti udah terkenal gitu ya? Udah terkenal Sini. kekuatannya sama kualitasnya lah. Iya. Terus kalau sebulan tuh berapa biasanya keperluan apa kita kirim ke sana itu? Sebulan kemungkinan kalau belanja sekitaran Berapa ton tuh? 1 minggu 3 kali. Berarti sekitaran 1 ton lebih. 1,5 Satu ya. minggu ya? Iya. 1 minggu itu sebulan berarti 1,5 ton. 1 ton setengah. Iya, iya, iya. Lumayan gitu ya. Ini udah sejak kapan ini apa namanya? Udah jalan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya, ini. lumayan ya gitu. Ya udah mudah-mudahan terus lancar ya usahanya. Amin, amin, gitu ya. amin, Mudah-mudahan kita juga bisa nyedain ikan-ikan yang bagus, yang sehat, yang kuat ya. Siap, amin, amin. Ya udah Kang, Iya. terusin ya. Sama-sama, Ya. Haji. Pengemasan adalah suatu cara untuk membuat ikan dalam kondisi nyaman, tidak rusak mudah, praktis dan tidak mengganggu kondisi sekitarnya, yakni selama pengangkutan atau pengiriman. Kegiatan pengemasan harus dilakukan hati-hati terutama untuk mengangkut ikan dalam kondisi hidup karena ikan ini harus mampu hidup dan kondisi fisiknya bagus sampai ke pembeli. Pada proses pengemasan ikan hidup memerlukan keahlian dan perhitungan yang matang terutama pada pengemasan ikan hidup dengan sistem tertutup. Cara pengemasan ikan hidup mempunyai 2 cara, yakni sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka yaitu ikan yang diangkut dengan wadah atau tempat yang media airnya masih berhubungan dengan udara bebas. Pengangkutan sistem ini biasanya digunakan untuk jarak dekat dan membutuhkan waktu tidak lama. Pada sistem pengemasan ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan adalah, difusi oksigen melalui udara ke media air masih dapat berlangsung. Dapat dilakukan penambahan oksigen melalui aerator. Dapat dilakukan penggantian air sebagian selama di perjalanan. Kelemahan adalah, guncangan air yang terlalu keras selama di perjalanan dapat membahayakan ikan. Tidak bisa dilakukan pengiriman lewat pesawat. Sistem tertutup yaitu pengemasan ikan hidup yang dilakukan menggunakan wadah tertutup. Udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam media tersebut. Pengemasan dengan cara ini dapat dilakukan pada jarak yang jauh. Mi sama dengan 0.4s lebih besar daripada sistem pengemasan tertutup. Harus cermat dalam perhitungan kebutuhan oksigen dengan lama waktu perjalanan, dan juga penambahan bahan dalam media. Sistem ini juga diperhatikan. Penambahan bahan pada media pengemasan tergantung pada jenis ikan tertentu yang akan dikemas. Pada sistem ini juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihan adalah, media air tahan terhadap goncangan selama pengangkutan. Dapat dikirim melalui pesawat terbang.
Mudah penataan dalam pemanfaatan tempat selama pengangkutan. Kelemahan adalah, media air tidak dapat bersentuhan dengan udara luar secara langsung sehingga tidak ada tambahan oksigen. Tidak dapat dilakukan penggantian air. Dalam pengangkutan ikan hidup, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni 1. Jenis ikan. 2. Ukuran ikan. Ukuran ikan akan menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan dan kepadatan yang dibutuhkan dalam pengemasan. 3. Kepadatan ikan yang akan mempengaruhi sarana pengangkutan. 4. Sistem kemasan. Kemasannya bisa menggunakan sistem tertutup atau terbuka. 5. Jarak tempuh. Jarak yang jauh perlu mempertimbangkan sarana transportasi dan sistem kemasan. 6. Suhu harus dapat dipertahankan mendekati suhu normal. Untuk mempertahankan suhu sebaiknya diberi pecahan es batu di sekitar media kemasan dengan perkiraan 10% dari banyaknya air media dalam kemasan. Sahabat budidaya semuanya, demikianlah proses panen 300 kg ikan nila merah Pandawa Farm and Fisheries yang dilakukan saat hujan di malam hari. Alhamdulillah permintaan konsumen malam ini telah dapat kami penuhi walaupun kami harus kedinginan dan hujan-hujanan. Insya Allah, lelah kami malam ini akan menjadi pahala bagi kami. Sampai jumpa dalam video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.